Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih mempelajari subtema 3 ya. Kita berlanjut ke pembelajaran yang kelima. Nah, masih di tema 3. Dalam pembelajaran yang kelima ini ada 3 materi yang kita bahas, yaitu menyusun dan menemukan informasi penting sebuah paragraf. Yang kedua, pembagian tugas di sekolah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah konvensi berat. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang menyusun dan menemukan informasi penting sebuah paragraf. Nah, tentunya di sini saat anak-anak mau menyusun dan menemukan informasi penting sebuah paragraf itu ya, tentunya anak-anak harus lancar membaca ya. Jadi harus tahu memahami kalimat per kalimat dalam cerita tersebut atau dalam suatu kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf harus disusun secara logis dan serasi. Selain itu, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain disambungkan dengan kata sambung atau konjungsi yang sesuai dan membentuk keserasian. Paragraf dapat disusun berdasarkan kalimat acak. Setelah paragraf tersusun padu, barulah dapat ditemukan informasi penting di dalamnya. Langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yaitu berusaha mencari pernyataan umum dengan cepat. Kemudian, periksalah kalimat sebelum atau sesudahnya. Apakah mendukung atau menjelaskan kalimat tersebut? Jika merasa sulit menemukan pokok pikiran, bacalah kembali dengan saksama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan utuh. Nah, konjungsi ini adalah kata penghubung ya anak-anak. Nah, seperti daripada, ataupun. Nah, itu namanya konjungsi. Kata penghubung. Oke, sekarang pelajaran PPKN tentang pembagian tugas di sekolah. Tiap siswa memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Tiap tugas maupun peran harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Meskipun memiliki tugas yang berbeda-beda, kita harus tetap bekerja sama dengan baik. Kerjasama adalah bersama-sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang dapat memupuk kerjasama antara lain mempunyai keinginan atau tujuan yang sama. Keinginan untuk berbagi ide dan pikiran serta memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Nah, pembagian tugas di sekolah ini seperti piket ya anak-anak. Dalam piket itu kan pasti terdiri dari 5 anak atau 6 ya. Nah, dalam kelompok piket tersebut, setiap anak pasti diberi tugas yang berbeda-beda. Ada yang khusus menyapu lantai, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan meja dan bangku. Nah, ada yang membuang sampah. Itulah kerjasama yang baik antara kelompok. Nah, meskipun peran anak-anak di dalam piket tersebut berbeda-beda, tetapi itu adalah kerjasama yang baik, sehingga pekerjaan tersebut cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, di sini lihat gambarnya ya anak-anak, ini adalah contoh kerjasama atau pembagian tugas di sekolah. Nah, itu anak-anak kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Dalam setiap kelompok juga pasti ada diskusi kerjasama. Diskusi kerjasama memecahkan suatu masalah. Nah, contoh kelompok yang memecahkan masalah perkalian atau pembagian.
Nah, di situ ada yang khusus menghitung, ada yang khusus mencatat, ada yang khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Guru. Nah, itu seperti itu ya anak-anak. Berikutnya adalah pelajaran matematika dengan materi menyelesaikan masalah konversi berat. Nah, anak-anak perhatikan di sini adalah tangga satuan berat. Nah, anak-anak harus hafal ya. Kilogram itu apa? Hg itu hektogram itu sama dengan ons ya lah, ini ya. Ons, dak, dekagram, g, gram, dg, desigram, cg, sentigram, dan mg, miligram. Miligram ini yang paling ringan. Nah, setiap turun satu tangga itu, nah satu tingkat dikalikan dengan 10. Ini ya, panahnya. Lalu setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Nah, ini contohnya, contoh cerita. Pak Sigit membeli benih padi seberat 50 kg. Nah, berapa ons berat benih padi Pak Sigit? Nah, ini dikonversikan ke ons ya, anak-anak. Kilogramnya tadi dikonversikan ke ons. Kita lihat di sini 1 kg sama dengan 10 ons. Jadi 50 kg itu sama dengan 500 ons. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini jadi gram. Nah, di sini 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Anak-anak harus hafal ya. 1 kilo itu berapa gram? Nah, 1 gram itu berapa kilo? 10 on itu berapa kilo? Tuh. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.